Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Mas Wildan dan juga Mas Praktikum. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait tugas pertemuan ke-6 materi spinner, dead picker, dan juga time picker. Jadi pertama kali yang saya lakukan yaitu dengan cara mendefinisikan string yang akan dibuat, yang akan dipakai pada kode XML nantinya. Ada app name, nama, jam, tanggal, tujuan, pesan, stasiun. Jadi stasiun ini dibuat dalam bentuk array. Jadi nanti array-nya akan dipanggil di file Kotlin untuk dijadikan spinner. Kemudian selain itu ada txt konfirmasi dan sebagainya. Nah, untuk color sendiri juga didefinisikan terlebih dahulu. Ada white, blue, new black, gray, dan red. Nah, pada activity main, di sini didefinisikan kode untuk membuat interface-nya. Jadi, pertama didefinisikan em, dalam bentuk linear layout dengan kontennya itu ada yang pertama aplikasi name, nama aplikasinya, kemudian ada nanti dalam bentuk linear layout itu untuk kotakannya ini yang di dalamnya terdapat image view dan juga edit text. Nah, image view ini diambil dari icon yang ada pada Android Studio, vektor yang ada di Android Studio. Kemudian edit text-nya ini menggunakan string yang telah dibuat dan juga innya dari string yang telah dibuat dan juga color-nya yang telah dibuat juga. Kemudian untuk jam keberangkatan itu sama seperti sebelumnya, tetapi di sini menggunakan app compat button. Jadi ketika jam keberangkatan dipencet, akan muncul tampilan pop-up eh, untuk memilih jam. Kemudian pilih tanggal keberangkatan sama seperti jam keberangkatan. Di sini berbentuk app compat button dengan backgroundnya itu dihapus. Jadi nanti ketika pilih tanggal keberangkatan dipencet, akan muncul pop-up memilih tanggal yang sesuai seperti itu. Kemudian yang terakhir ada spinner. Jadi spinner ini dibuat em, tampilannya aja tanpa memanggil yang ada di strings tadi. Jadi nanti array-nya hanya dipanggil di file Kotlin-nya aja. Kemudian yang terakhir ada button dengan tulisannya itu pesan tiket. Jadi nanti ketika dipencet akan muncul pop-up konfirmasi yang akan diatur pada file Kotlin. Kemudian untuk konfirmasi pemesanan yang telah saya mention sebelumnya, itu dibuat tampilannya pada file konfirmasi pemesanan.xml. Di sini sama seperti sebelumnya menggunakan linear layout dengan text view-nya konfirmasi pemesanan, kemudian tarif tiket dan juga tarif tiket yang dikeluarkan uangnya, price-nya. Kemudian ada dua button yang disusun dengan linear layout, orientationnya horizontal. Button yang pertama batal dan button yang kedua yaitu beli. Kemudian ada XML activity homepage. Jadi di homepage ini nantinya akan memunculkan nama, jam, tanggal, dan juga tujuan yang telah diisikan pada activity main yang ada pada formulir sebelumnya. Nah, ini materi ini diterapkan dari materi pertemuan kelima sebelum minggu ini. Kemudian pada main activity.kotlin di sini didefinisikan sama seperti sebelumnya yaitu binding. Kemudian di sini juga dipanggil array, array yang telah kita buat pada strings.xml. Kemudian di sini juga dibuat objek yang nantinya akan diintent ke homepage dalam bentuk extra name, extra time, extra date, dan juga extra station. Kemudian dibuat fungsi onCreate di mana kita tidak perlu eh, jadi fungsi ini dipanggil ketika aplikasi dijalankan. Di sini with bindingnya ketika jamnya, edit jamnya itu pilihan jam keberangkatan itu dipencet akan menuju ke fungsi time picker yang dibuat eh, dalam bentuk pop-up dialog fragment dengan kalender, get instance, or dan juga minute. Nah, nanti akan mengembalikan nilai hour, minute, dan juga eh, eh, ya IMPN. Seperti itu. Nah, di sini tuh menggunakan style spinner time picker dialog. Jadi ini tuh dibuat pada values, folder values, file styles. Jadi di sini dibuat
sedikit custom karena yang ada di Kotlin itu defaultnya berbentuk jam bundar. Jadi di sini saya membuat XML baru pada values dengan ID-nya itu name-nya spinner time picker dialog. Kemudian selain set on click edit jam, ada juga edit date. Di sini menggunakan fungsi date picker yang mana akan mengembalikan nilai year, month of year, and day of month. Kemudian eh, pada spinner, karena kita telah sebelumnya itu time picker dan juga date picker, yang terakhir itu spinner untuk drop down dari station yang kita pilih. Nah, di sini kita menggunakan bundle untuk menyimpan data-data yang dimasukkan user. Karena untuk intent itu nantinya digunakan saat kita konfirmasi. Jadi di tampilan utamanya formulir itu kita memanfaatkan bundle terlebih dahulu. Jadi ketika button register dipencet, itu nah, variabel-variabel yang telah didefinisikan sebelumnya seperti extra name, extra time, dan juga extra date serta extra station itu disimpan pada bundle yang nantinya akan dikirimkan pada confirmation. Ya, confirmation dengan fungsinya itu confirmation. Nah, di sini yang telah dibuat bundle sebelumnya itu ditangkap pada get string. Kemudian dalam variabel-variabel sebelumnya itu disimpan pada variabel name, time, date, and station. Nah, nantinya variabel-variabel tersebut ketika button konfirmasi itu dipencet, itu data-data name, time, date, dan station itu akan di-intent ke homepage dengan start activity. Nah, itu ketika skema user memencet OK. Akan tetapi ketika user memencet eh, button cancel, itu data tidak akan dikirimkan, akan tetapi button confirmation-nya akan di-dismiss, jadi dihilangkan tanpa mengirimkan data. Nah, kemudian pada homepage Kotlin di sini hanya menangkap nilai yang dikirimkan pada fungsi confirmation sebelumnya dalam bentuk get name, get time, get date, dan juga get station. Ya, nantinya pada em, string-string yang telah didefinisikan sebelumnya, text view yang telah didefinisikan sebelumnya, itu akan diubah menjadi nama titik dua, nama yang diisikan pada formulir, kemudian jam titik dua, jam yang dimasukkan pada formulir, kemudian yang ketiga ada tanggal titik dua, get date ini em, ini variabel ini yang menangkap tanggal yang telah dimasukkan pada formulir, kemudian yang terakhir itu tujuan titik dua, station yang dimasukkan pada formulir. Seperti itu. Nah, jadi ini hasil dari kode pada XML dan juga Kotlin. Ketika saya mengisikan nama, di sini saya akan mulai mengisikan nama. Kemudian saya akan melanjutkan dengan jam keberangkatan. Di sini saya memencetnya. Nah, di sini user dapat memilih jam keberangkatan dalam bentuk IM ataupun PM. Misal saya mengisikan PM jam 2.39. Nah, di sini akan diproses menjadi 14.39. Jadi nanti di sini bentuknya dalam 24 jam. Kemudian saya akan pilih tanggal keberangkatan. Di sini akan muncul kalender yang mana kita bisa memilihnya sesuai dengan bulan, tahun, dan juga tanggalnya. Kemudian yang terakhir kita bisa memilih tujuan. Tujuan di sini yaitu stasiun yang akan ditampilkan dalam bentuk spinner. Nah, nantinya ketika saya mencet button pesan, akan muncul pop-up konfirmasi. Ketika saya mencet batal, akan tetap di formulir. Akan tetapi ketika saya pencet beli, akan muncul data terkait dengan yang saya isikan pada formulir. Ada nama, jam, tanggal, dan juga tujuan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan dari pertemuan ke-6 mengenai spinner, date picker, dan juga time picker. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan kata maupun perbuatan yang saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.